Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bahas masalah doa ya. Saya gambarkan begini. Dalam kehidupan itu kan berpasangan ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk. Dan doa itu tentunya juga berpasangan. Yang saya tanyakan itu, kalau doa kita itu dikabulkan, apa nggak ada manusia lain atau orang lain yang diberikan? Contohnya begini, ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Berarti Allah harus menjadikan ada orang miskin. Contoh lagi juga, ya Allah, jadikanlah orang yang pandai. Berarti ada orang yang harus orang yang bodoh. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ini kerap membedakan dua sisi yang menurut kita kontradiktif. Kaya dan miskin kita anggap itu kontradiktif, karena kita kerap menilainya tidak fair. Kalau kaya nilainya 10, kalau miskin nilainya 0. Kenapa kita begitu? Itu karena pandangan lahiriah kita bahwa miskin itu tidak baik, kan gitu ya. Padahal di mata Allah miskin itu baik justru, ya. Karena baik miskinnya seseorang, kayanya seseorang, sakitnya seseorang, sehatnya seseorang, itu semuanya dari Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi kalau kita menilai fair sama-sama begitu ya. Oh, saya ini miskin, memang menurut Allah miskin saya itu lebih baik ketimbang kalau saya kaya, begitu. Oh, menurut Allah sakit saya itu lebih baik ketimbang saya sehat. Karena orang itu banyak yang gagal diuji dengan kaya, dengan sehat, dengan popularitas, tapi banyak orang yang sukses diuji dengan miskin, sakit, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita melihatnya harus dengan kacamata Allah, bukan kacamata kita sendiri. Ya, kalau menurut manusia sesuatu itu tidak mengenakan, tapi di mata Allah yang tidak mengenakan itu justru bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada dirinya. Begitu. Itu yang harus kita pandang seperti itu. Ya. Ini masalah akidah gitu ya, masalah keyakinan yang harus kuat. Kalau kita bicara itu nanti di dalam Al-Quran banyak itu ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah kecuali atas kehendak Allah. Jadi orang mau jadi pejabat ya, atau orang jadi kroco begitu ya, itu semuanya atas kehendak Allah. Maka yang harus kita ambil tuh bukan begini. Kalau kita sakit jangan berkeluh kesah, kenapa saya itu sakit? Padahal saya itu sodakohnya ya luar biasa, ibadahnya ya luar biasa. Mestinya tidak begitu. Mestinya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya, sehingga Allah berikan sakit kepada saya. Begitu. Mestinya begitu. Jadi kalau kita belajar dari Nabi ya, Nabi Ayub itu kena penyakit di usia 70 tahun. Dan beliau menderita sakitnya itu selama 18 tahun. Terus ketika dibilang sama temannya, Ayub, kenapa kamu nggak minta doa saja kepada Allah disembuhkan? Kata Ayub begini, Allah sudah memberikan kesehatan kepada saya selama 70 tahun. Masa baru diberi sakit 18 tahun saya kok berkeluh kesah? Kata Nabi Ayub begitu. Akhirnya Ayub itu menikmati sakitnya itu, ya, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti inilah yang terbaik menurut Allah untuk dirinya. Di kemudian hari apa yang terjadi? Atas izin Allah, Allah sembuhkan. Anaknya Allah lipat gandakan, istrinya Allah lipat gandakan. Nah ya, bapak-bapak semangat ini ya. Istrinya Allah lipat gandakan. Jadi sesuatu yang buruk kepada kita itu kan ada 3 kemungkinan. Ini kalau buruk biasanya sakit ya, misalkan ya, walaupun tidak hanya sakit. Itu ada 3 kemungkinan. 1 azab, mungkin azab. Yang kedua untuk menghapus dosa.
Yang ketiga untuk mengangkat derajatnya. Nah, Nabi Ayub itu dikasih sakit, dihapus dosanya, derajatnya diangkat, kan gitu begitu. Jadi begitu hadirin yang dirahmati Allah. Karena faktanya begini ya, orang sakit sama sakitnya obatnya sama, yang satu sembuh, yang satu belum sembuh, nah, kan begitu ya, atau tidak sembuh. Nah, itulah yang harus dipetik pelajarannya. Allah mungkin menakdirkan saya, kondisi saya seperti ini lebih baik daripada ya, saya begini, nah, misalkan gitu. Atau Allah punya rencana lain yang lebih baik. Banyak kisah-kisah yang tidak bisa saya sampaikan uraikan sekarang karena waktunya memang tidak memungkinkan. Begitu ya Pak ya.